comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang kami hormati Bro Anggardi, yang kami hormati Bapak-bapak, teman-teman sekalian di Wisma Taraksis, mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari Rabu ini dalam rangka kita ingin melaksanakan pengobatan apa? Ruqyah. Ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu kan serba berpasangan ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Ada penyakit dan ada obatnya. Nah, makanya ruqyah ini bagian dari obat yang Allah turunkan kepada kita. Untuk obat apa saja? Baik jasmani maupun rohani. Ya. Apakah bisa untuk pengobatan jasmani? Kenapa tidak? Ya, untuk pengobatan fisik maksudnya. Jelas bisa. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an untuk menjadi obat. Nah, obat itu kata para ulama adalah umum. Obat untuk apa saja? Termasuk sakit fisik atau sakit medis. Karena dahulu di zaman Rasulullah pernah terjadi seorang kepala suku di Saudi, di Arab, Quraisy terdahulu, digigit kalajengking. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita pasti tahulah. Karena tiap hari kita baca dalam Al-Quran atau dalam sholat kita. Kemudian sembuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran juga bisa untuk kita lakukan terapi untuk gangguan fisik. Apalagi gangguan jin. Ya, di dalam surat An-Nas jelas kita dituntun oleh Allah, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas." Nah, ini ayat-ayat populer yang tiap hari mungkin kita baca ya dalam sholat kita dan juga dalam ruqyah kita nanti. Jadi kita suruh berlindung kepada Allah dari gangguan makhluk, yaitu setan jin dan setan manusia. Nah, setan manusia juga bisa kita bacakan Al-Quran biar tidak mengganggu. Karena mungkin di dalam tubuhnya juga ada setan jin. Nah, apalagi di setan jin yang mengganggu di sekitar kita, di rumah kita, di usaha kita, di anak-anak kita, saudara kita, bisa kita lakukan seperti itu. Nah, makanya dalam berobat, boleh kita berobat dengan hal-hal yang mubah, yang boleh ya, secara syar'i atau secara ilmiah. Kita ke dokter, kita ke apotik, silahkan. Tapi jangan lupa pengobatan ruqyah. Karena kalau kita melupakan ruqyah, nanti akan ada pengobatan syirik yang hadir kehidupan kita. Dulu sebelum ruqyah itu terkenal, viral, orang kalau tidak ke dokter, ke dukun. Nah, ke dukun. Apa-apa ke dukun. Apalagi yang jauh dari perkotaan. Nah, cara singkat aja lah, ada mbah dukun didatangi. Apa tidak berbahaya? Sangat berbahaya. Ya. Pertama, konsekuensinya kalau kita ke dukun ya, berobat ke dukun, 40 hari 40 malam sholat kita tidak diterima. Tuh. Rugi kan? Wah, berarti kita nggak usah sholat saja. Double dosanya. Pertama, datang ke dukun 40 hari nggak diterima sholatnya. Kedua, tidak sholat. Nah, maka bertobat kalau yang pernah. Kedua, kita akan diberikan nanti jimat-jimat yang itu akan merugikan kita. Dan tidak masuk akal jimat-jimat itu kan. Ada suruh gantungin di pintu jimat-jimat itu. Ada disuruh ngantongin terus di dompet. Ya, ada yang disuruh dimakan.
ada suruh makan gotri. Tahu gotri nggak? Tahu. Pelor sepeda ya? Iya. Suruh makan. Bedal besi kan? Wah, itu kan berbahaya. Kita di sini diantarkan keluarga, diantarkan siapapun lah, terserah. Ya, berarti kan di rumah kita ada ada masalah. Maka bersyukur. Daripada kalau kita misalnya didiamkan di rumah kita suka minuman keras, suka ganja, suka sabu, pil koplo, pil KB misalnya. Jadi apa kita coba? Ya kan? Malam-malam kita ngebut naik motor, nabrak tiang listrik, nabrak apotik. Apotik ditabrak. Nah, tusuk-tusuk sate ditabrakin. Jadi apa kita? Mampus kan? Tuh. Kalau di sini malam tidur. Kalau di rumah bisa jadi masih kelayapan jam 10 itu kan? Nah, yang belum lama di Bandar Lampung viral anak-anak SMA itu apa? Kurang nggak tahu. Geng motor kan? Tawuran geng motor. Ya. Mungkin orang tuanya nggak tahu kalau motor yang dikasih itu untuk ngegeng. Nah, biar mereka nggak masuk ke geng motor gampang. Jangan dikasih motor, kasih helm aja. Biar kayak orang nggak jelas. Naik sepeda. Ya. Jangan kasih motor. Mungkin orang tuanya nggak tahu. Ternyata kalau misalnya kita seperti itu, ya, kemudian meninggal dalam keadaan tidak benar, apa jawab kita nanti? Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ganja, sabu-sabu. Siapa nabimu? Nah, teman kita kan yang suka ngebosin. Kan salah. Terus malaikat yang menanya, siapa namanya? Munkar dan Nakir. Dengar jawaban kita salah, terus diapain kita kira-kira? Digebuk. Nggak main-main. Kita nggak bisa nyogok mereka. Nggak punya duit juga kita di sana kan? Nggak laku rupiah kita. Jangankan di akhirat, di luar negeri, di Malaysia yang terdekat, rupiah ya nggak laku. Ringgit yang berlaku sana. Di Amerika lebih jauh lagi, nggak laku kita. Makanya bersyukurlah kita di sini bersama-sama ingin kita berubah menjadi baik. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, mumpung di sini setiap kegiatan perlu kita ikuti dengan ikhlas, dengan yakin. Nah, terutama di hari Rabu kita ruqyah. Ya Raja